Saudara-saudara, selamat bertemu kembali dengan Mas Putu Jambu 7. Saat ini kita akan membahas tes potensi skolastik TPS untuk UTBK SBMPTN, khususnya mengenai pengetahuan dan pemahaman umum. Dalam tes pengetahuan dan pemahaman umum ini ada dua bagian, yaitu bagian dengan bahasa Inggris dan dengan bahasa Indonesia. Nah, yang dibahas di sini adalah yang dengan bahasa Indonesia. Kita ketahui dulu, tes pengetahuan dan pemahaman umum ini bertujuan untuk menguji kemampuan membaca, mencermati, dan memahami isi teks, menguji kemampuan menyimpulkan isi teks, dan menguji kemampuan memahami kebakuan bahasa dalam teks. Tentu setiap calon mahasiswa harus memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas mengenai bahasa yang baik dan benar, mengenai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Mengetahui lebih banyak kosakata, seluk-beluk dan bentuk kata, makna kata, antonim, sinonim, idiom, istilah, kalimat, paragraf, dan wacana. Nah, tipe dan bentuk soal dalam TPS Bahasa Indonesia ini, soal terdiri atas teks bacaan dengan pertanyaan berbentuk pilihan ganda. Pertanyaan tersebut bisa tentang makna kata, tanda baca, kata ganti, bentuk kata atau penulisan kata, konjungsi, antonim, sinonim, idiom, istilah, kalimat efektif, ide pokok, kelebihan dan kekurangan paragraf, atau isi bacaan. Mari kita masuk ke soal untuk video saat ini. Ada teks yang kami kutip dari sebuah sumber. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menyebutkan guru dan tenaga pendidik yang sudah divaksinasi jumlahnya sudah sekitar 550.000, mencakup penerima dosis pertama dan kedua. Sekitar 550.000 guru dan tenaga pendidik sudah divaksinasi dan itu kabar gembira. Lumayan cepat, tapi tentunya kita aspirasinya adalah untuk semua guru di akhir bulan Juni bisa divaksin, jumlahnya sekitar 5,5 juta guru dan dosen. Jelas Nadiem saat live di YouTube FMB 9 ID IKP Kamis 1 April 2021. Insya Allah kita bisa mencapai itu sehingga semua sekolah sudah mulai tatap muka terbatas. Itu kira-kira targetnya, tambahnya. Nadiem menyebutkan dalam upaya mempercepat vaksinasi untuk tenaga pendidik, pemerintah daerah harus berkomitmen bahwa vaksinasi tahap kedua ini diprioritaskan untuk guru dan dosen. Lebih lanjut, Nadiem mengatakan selain komitmen pemerintah daerah, pihaknya bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan untuk mengejar target vaksinasi dengan menggelar vaksinasi massal. Kemendikbud sekarang kerjasama Kemenkes mendukung acara vaksinasi massal untuk mengejar target kita. Ini kita sambut baik, ucap dia. Dalam kesempatan yang sama, Nadiem menambahkan, orang tua yang memiliki riwayat penyakit penyerta atau komorbid sebaiknya melanjutkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Makanya kita berikan hak orang tua tidak mengirim anaknya ke sekolah untuk tatap muka. Karena kalau orang tuanya punya komorbiditas yang tinggi, sebaiknya anaknya jangan sekolah dulu, pungkasnya. Nah, teks ini kami kutip dari sebuah sumber seperti tersebut di sini pada 2 April 2021. Soal pertama, dari teks di atas yang merupakan kutipan tidak langsung adalah kalimat nomor berapa? Nah, pembahasannya, kutipan tidak langsung itu mirip dengan kalimat tidak langsung, yaitu kutipan yang berisi ringkasan isi informasi dari sumbernya yang disampaikan dengan bahasa dan gaya pengutip, orang yang mengutip. Ciri penulisannya
tidak menggunakan tanda kutip. Nah, dari teks ini yang merupakan kutipan tidak langsung adalah kalimat nomor 1, 4, 5, dan 7. Pilihan jawaban B. Soal kedua. Penulisan kata vaksinasi pada teks di atas ada dua macam, yaitu ditulis dengan cetak tegak dan dengan cetak miring. Berkaitan dengan hal tersebut, pernyataan di bawah ini yang benar adalah A, B, C, D, E. Nah, kita lihat. Kata vaksin dan akhiran asi, ada juga akhiran sasi, itu berasal dari bahasa asing, tetapi sudah resmi diserap, diambil oleh bahasa Indonesia. Keberadaannya yang sudah merupakan bahasa yang diserap secara resmi, maka penulisannya juga sesuai dengan aturan penulisan kata dalam bahasa Indonesia, yaitu dicetak tegak. Maka pilihan jawabannya adalah C. Seharusnya dicetak tegak karena merupakan kata serapan yang sudah sah. Nah, untuk menambah pengetahuan boleh dicek pilihan jawaban selain C supaya kita mempunyai informasi lain. Soal ketiga. Ada sebuah kalimat salah. Lalu pembetulan kalimat itu sebagai berikut. Di belakang kata menyebutkan diberi tanda koma. Nah, jika ada pembetulan semacam ini, untuk teks di atas itu tepat dilakukan terhadap atau pada kalimat nomor berapa. Nah, indikatornya sebenarnya adalah gampang. Karena apa? Kita cari kalimat-kalimat dari 1 sampai 9 sampai dengan 9 yang menggunakan kata menyebutkan. Nah, sekarang kita lihat kalimat yang menggunakan kata menyebutkan itu ada di kalimat berapa. Nah, ada di kalimat ini 1 dan 4. Ini kata menyebutkan. Kalimat keempat ini kata menyebutkan. Jadi jawabannya kalimat 1 dan 4. Pilihan jawaban E. Soal selanjutnya, yaitu soal keempat. Kalimat yang tidak efektif karena pemborosan kata adalah kalimat nomor. Jadi ada beberapa penyebab kalimat tidak efektif. Salah satunya adalah pleonasmus, yaitu pemborosan kata, penggunaan kata searti yang lebih dari satu, atau penggunaan kata yang sama dalam satu konteks. Nah, pada teks di atas, kalimat yang dimaksud oleh soal nomor keempat ini adalah kalimat nomor 1. Mengapa? Karena kalimat nomor 1 itu menggunakan kata sudah sebanyak 2 kali sehingga tidak efektif. Ini kalimatnya. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menyebutkan guru dan tenaga pendidik yang sudah divaksinasi jumlahnya sudah 550.000 mencakup penerima dosis pertama dan kedua. Nah, ini membuat tidak efektif hadirnya 2 kata secara bersamaan. Lalu solusinya bagaimana? Maaf. Gunakan salah satu saja. Gunakan pada bagian yang ingin diberi tekanan. Berikutnya soal nomor 5. Maaf. Apa sih inti informasi pada teks di atas? Nah, ini ada beberapa pilihan jawaban. Pada bagian ini, untuk menjawab kita harus bisa menyimpulkan topik pembicaraan
topik utama pembicaraan pada teks. Nah, jika kita baca dengan cermat, maka kita akan bisa merangkai beberapa informasi dari setiap kalimat atau paragraf di atas menjadi sebuah kesimpulan, dan jawabannya adalah sesuai dengan isi teks. Pilihan jawaban yang tepat adalah C, yaitu inti informasi teks di atas adalah Kemendikbud memprioritaskan vaksinasi guru dan dosen untuk mengejar target pembelajaran dengan tatap muka. Nah, lengkapnya pembelajaran dengan tatap muka terbatas pada bulan Juni 2021. Saudara-saudara, demikian pembahasan kali ini khusus tentang pengetahuan dan kemampuan bahasa Indonesia. Terima kasih, sangat berharap untuk Anda subscribe, like, dan komen. Dari Mas Putu Jambu 7 diucapkan salam satu guru banyak ilmu.